adik-adik. Siang, Kak. Selamat siang. Siang, Kak. Selamat siang. Siang, Kak. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya yang telah adik-adik luangkan untuk datang ke sini untuk mendengarkan penyuluhan kakak pada siang hari ini. Terlebih dahulu, kakak bakal memperkenalkan diri. Yang pertama, perkenalkan nama kakak Aprida Yanti. Saya berasal dari kampus Prodi D3 Kesehatan Gigi. Sekarang saya sudah memasuki semester 4. Jadi adik-adik di sini kakak akan menyampaikan penyuluhan tentang itu yang karies gigi. Sebelum kakak lanjut, adik-adik semua karies gigi atau lubang gigi. Ayo di sini siapa yang punya lubang gigi? Saya. Lubang gigi. Siapa lagi ya? Coba angkat tangan yang punya lubang gigi. Oh, semua ada lubang gigi. Jadi adik-adik ini kakak akan menjelaskan apa sih itu karies atau lubang gigi. Jadi lubang gigi itu ya merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh penumpukannya sisa-sisa makanan. Jadi adik-adik, lubang gigi bisa terjadi karena adanya penumpukan sisa-sisa makanan jikalau tidak dibersihkan. Nah, kamu tanya di sini siapa yang malas menggosok gigi? Malas menggosok gigi. Kakak mau tanya alasan adik-adik malas menggosok gigi kenapa? Alasan malas menggosok gigi kenapa? Ayo. Lupa. Malas saja. Apalagi? Nah, jadi untuk adik-adik semuanya, jangan malas menggosok gigi karena kalau adik-adik semua malas menggosok gigi, sisa-sisa makanan itu akan menempel di gigi. Jadi lama-kelamaan kalau adik-adik tidak menggosok gigi, nah sisa-sisa makanan itu akan menjadi makanan untuk kuman-kuman yang ada di gigi adik-adik. Jadi lama-kelamaan, nah kuman-kuman itu akan memakan di gigi adik dan menyebabkan gigi berlubang. Nah di sini juga ada gejala-gejala lubang gigi itu ialah seperti ada bercak-bercak hitam di gigi adik-adik semua. Mungkin ada yang punya ada bintik-bintik hitam di giginya. Iya. Ada. Nah itu tuh awal dari mau terjadinya lubang gigi. Jadi adik-adik kalau itu lama-kelamaan dia akan makin membesar. Dari yang kecil, lubang gigi yang kecil akan menjadi lubang gigi yang sangat besar. Jadi untuk adik-adik semuanya harus memperhatikan kebersihan gigi dan mulut. Kalau habis makan harus menggosok gigi dan menggosok gigi juga harus menggunakan pasta gigi yang mengandung klor. Nah, adik-adik yang selanjutnya di sini ialah sebagai sumber infeksi. Nah, kalau gigi adik-adik sebanyak yang lubang, sebanyak bintik-bintik, gusinya akan bengkak. Gusi bengkak. Jadi gusi bengkak, gigi akan sakit. Lama-kelamaan akan mengganggu aktivitas adik-adik seperti makan. Jadi kak, di sini kamu tanya yang biasa sakit gigi siapa? Saya. Nah, kamu tanya kalau sakit gigi gimana rasanya? Sakit. Sakit. Habis itu apa lagi? Tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Habis itu Kepala sakit. kepala sakit. Nah, jadi untuk adik-adik semua jangan membiarkan gigi adik-adik sampai berlubang yang sangat besar dan jangan sampai gusi adik-adik bengkak. Dan itu juga dapat mengganggu aktivitas adik-adik semua seperti makan tidak enak. Walaupun di depan mata ada ayam goreng, kalau adik-adik semua gigi sakit pasti tidak akan mau makan. Nah selanjutnya itu ialah nyeri hingga kepala pusing. Seperti adik-adik bilang tadi, rasa kepala pusing sekali kalau sudah sakit gigi. Nah yang paling berbahaya itu ialah bau mulut. Kenapa kakak bilang berbahaya? Karena kalau misalnya adik ini ngomong dengan teman, terus adik mempunyai bau mulut, gimana rasanya? Tidak nyaman, malu. Nah, nanti tiba-tiba teman-teman bilang ini, kali itu punya mulut tahu, tidak mau berteman dengan dia. Nah, jadi untuk adik-adik semua harus memperhatikan kesehatan gigi. Yang pertama biar tidak terjadi bau mulut. Habis itu gigi tidak berlubang, tidak sakit gigi.
Nah, untuk adik-adik semuanya, jadi mulai sekarang harus lebih sering memperhatikan kebersihan gigi dan mulut. Nah, tadi kan sudah bilang harus rajin apa? Sikat gigi. Nah, pasta gigi harus mengandung apa? Mengandung klor. Nah, adik-adik semua, jadi sehabis makan itu harus ingat menggosok gigi. Menggosok gigi dan jangan lupa juga berkumur. Banyak mengonsumsi air putih. Nah, di sini kakak akan menjelaskan yaitu bagaimana cara mengobati. Nah, pastikan kalau gigi ada semua sudah kayak berlubang besar-besar ataupun masih bintik-bintik seperti noda hitam, bintik-bintik kecil di permukaan gigi. Ada beberapa yang bisa kita lakukan seperti ialah penambalan gigi. Nah, di situ nanti dilakukan penambalan, tapi itu harus dibur dulu. Nah, kalau kita mau penambalan gigi, kita harus pergi ke dokter. Nah, kamu tanya di sini siapa yang pernah pergi ke dokter gigi? Belum pernah. Kenapa tidak mau pergi ke dokter gigi? Takut. Kenapa lagi? Ayo ada semua. Kenapa lagi tidak pergi ke dokter gigi? Malas. Ada lagi? Alasan lagi? Nah, adik-adik, jadi adik-adik jangan ada takut untuk pergi ke dokter gigi, karena nanti di sana kalau adik-adik sudah pergi ke dokter gigi, di sana dokternya baik-baik semua, akan memeriksakan gigi adik-adik, dilihat gigi adik-adik ada yang rusak atau tidak. Nah, di sana kalau kita sudah pergi ke rumah sakit ataupun pergi ke dokter gigi, di situ akan melakukan perawatan itu penambalan gigi. Nah, penambalan gigi itu seperti gigi yang sudah rusak, seperti yang bolong-bolong itu, yang lubang-lubang gigi maupun yang besar maupun yang kecil akan ditambal. Nah, selanjutnya itu kalau gigi sudah parah sekali sampai bisa menyebabkan kepala sampai sakit, susah tidur, nah itu tuh sudah masuk sampai ke saluran akar gigi. Nah, akar gigi pasti ada yang bertanya, banyak gigi ada akarnya ya. Jadi gigi kita tuh ada mempunyai bagian-bagiannya. Yang paling terdalam itu yang di dalam gigi ini ada bagian-bagian seperti saraf. Nah, jika lo sudah masuk sampai ke saraf situ, nah bisa menyebabkan ini bengkak dan gigi berlubang yang sangat besar. Habis itu kayak di sini siapa yang ada giginya lubang besar, habis itu kayak ada tumbuh, ada daging tumbuh itu ada. Nah, itu tuh namanya itu ialah pulpa polip. Itu tuh pulpa yang lubang gigi sudah mencapai akar-akarnya, jadi daging yang di dalam itu tumbuh maksudnya keluar. Nah, jadi untuk adik-adik di situ itu tuh kalau lama kelamaan bisa perawatannya seperti itu ialah perawatan saluran akar. Jadi nanti gigi adik-adik semua akan dibersihkan, akan dilakukan perawatan saluran akar. Nanti ada dokter-dokter yang akan melakukan pengobatan seperti perawatan saluran akar tersebut. Nah, di sini juga kakak ada punya tips cara untuk mencegah gigi berlubang. Yang di sini pertama itu yang kakak bilang tadi, menggunakan pasta gigi yang mengandung. Nah, jadi adik-adik semua nanti kalau pulang di rumah bilang dengan mama, tadi kami akan dapat penyuluhan tentang lubang gigi. Jadi kakak bilang kita itu harus menggunakan pasta gigi yang mengandung klor. Nah, di sini itu ya juga rutin periksa ke dokter gigi. Seperti yang kakak bilang tadi, kita itu harus rajin periksa ke dokter gigi. Jadi untuk adik-adik semua jangan ada yang takut-takut untuk pergi ke dokter gigi, karena dokter gigi di sana baik-baik semua. Jadi di sana gigi adik-adik bisa dirawat agar gigi adik-adik semua tidak berlubang. Jika gigi adik semua berlubang, nanti bisa dilakukan penambalan. Kalau masih lubang kecil-kecil, masih bintik-bintik, bisa dilakukan itu fisur silang, itu penutupan lubang-lubang kecil pada gigi adik-adik tersebut, biar dia tidak menjadi lubang yang sangat besar. Nanti kalau dia sudah menjadi lubang besar, akan sangat membuat adik-adik semua tidak nyaman, seperti ada rasa nyeri, pusing kepala. Nah, itu akan bau mulut, menyebabkan adik-adik semua tidak bisa berkomunikasi dan beraktivitas dengan baik. Nah, di sini juga kita mau bilang batasi mengkonsumsi makanan manis.
kakak tidak melarang adik-adik untuk berhenti makan, tapi kayak sedikit mengurangi atau membatasi makan makanan manis. Seperti itu ialah coklat, habis itu permen. Siapa di sini suka makan permen? Nah, makan coklat. Nah, kenapa kakak bilang batasi? Nah, di sini setelah makan coklat ada yang minum air atau gosok gigi langsung? Tidak ada. Nah, jadi untuk adik-adik semua, setelah adik-adik makan coklat, nah, sisa coklat itu tuh akan menempel pada permukaan gigi adik-adik semua. Jadi biasanya lama-kelamaan, jadi mau malas menggosok gigi. Jadi habis makan coklat, lanjut lagi makan permen. Siapa di sini habis makan coklat lagi makan permen? Nah, nanti adik-adik boleh makan, tapi harus dikurangi dan rajin menggosok gigi dan minum air pun sedikit. Nah, selanjutnya itu adalah harus mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan mengandung serat, vitamin, seperti mengkonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran. Nah, di sini kan tidak perlu juga harus buah-buahan yang mahal-mahal. Contohnya seperti pisang. Di sini siapa yang ada kebun? Ada di kebun ada tanam pisang. Nah, pasti ada. Nah, itu pisang itu juga mengandung vitamin, sayur kangkung, sayur sawi, bayam, dan ubi juga. Tapi habis makan harus menggosok gigi. Nah, di sini kalau juga mau tanya yang sering mengkonsumsi minuman manis, bersoda, siapa? Saya. Nah, adik-adik sekarang harus kurangi minuman manis, minuman bersoda. Nanti ada yang mau giginya berlubang? Tidak. Jadi untuk adik-adik semua, untuk mencegah gigi berlubang harus menghindari makanan-makanan yang dapat menyebabkan gigi berlubang. Nah, jadi seperti apa tadi makanan yang dapat merusak gigi? Sayur. Coklat. Habis itu permen. Habis itu minuman manis, minuman bersoda. Nah, itu semua adik-adik harus mengurangi. Nah, nanti kalau adik-adik makan coklat harus ingat menggosok gigi. Nah, sekarang kamu tanya makanan yang menyehatkan gigi. Sayur, buah-buahan. Dan pasta gigi yang mengandung. Nah, jadi ingat makan buah dan sayur dan ingat untuk menyikat gigi harus menggunakan pasta gigi yang mengandung. Nah, jadi adik-adik semuanya sampai di sini ialah materi tentang penyuluhan kakak tentang lubang gigi. Nah, kakak mau membuka sesi pertanyaan untuk adik-adik semua. Mungkin adik-adik semua ada yang mau bertanya ataupun penasaran tentang lubang gigi. Ayo siapa mau bertanya? Ayo, Kak. Nah, adik yang mau bertanya tadi siapa? Saya, Kak. Ya, adik pertanyaannya. Sini saya mau bertanya, Kakak, kenapa kita bisa kena lubang gigi, Kakak? Nah, jadi pertanyaan adik sangat bagus sekali. Kenapa bisa terjadi lubang gigi? Nah, seperti yang Kak bilang, jika adik-adik malas menggosok gigi, jadi sisa-sisa makanan yang harus adik-adik makan itu akan menumpuk di gigi dan sela-sela gigi adik. Lama-kelamaan, sisa-sisa makanan itu akan menjadi plak yang bercampur dengan bakteri dan rasa asam dalam mulut. Nah, itu akan menyebabkan lubang gigi, yaitu ialah seperti jadi untuk adik-adik semuanya harus rajin menggosok gigi agar tidak ada namanya lubang gigi. Cara mencegahnya itu seperti tidak mensikat gigi, habis makan jangan lupa untuk berkumur. Karena kalau adik-adik berkumur, kan sisa-sisa makanan itu bisa terangkat oleh air tersebut. Nah, jadi adik-adik semua sehabis makan jangan lupa berkumur. Habis berkumur jangan lupa menyikat gigi. Dia sisa-sisa makanan yang menempel pada gigi adik-adik bisa terangkat semua. Nah, jadi adik seperti itu. Agar gigi adik tidak berlubang harus rajin menggosok gigi dan minum air putih.
siapa lagi yang mau bertanya angkat tangannya? Saya Kak. Ah iya adik kenapa? Ayo bertanya. Aku bertanya, flow itu apa? Nah adik-adik, ya terima kasih untuk pertanyaan adik tentang apa itu fluor. Jadi fluor itu ialah vitamin untuk gigi. Vitamin untuk gigi, di mana sih kita bisa mendapatkan fluor itu? Itu ialah di pasta gigi. Pasta gigi dan air yang mengandung fluor juga ada, air mineral yang mengandung itu juga ada. Habis itu di makanan yang bergizi yang seperti yang kita bilang tadi. Nah, kadang juga ada itu seperti obat dan vitamin. Biasanya kalau adik-adik pergi ke dokter gigi, nah ada namanya pengolesan fluor. Jadi di sana adik-adik akan diberi pengolesan fluor itu seperti kayak cairan nanti akan dioleskan kepada gigi adik-adik. Nah, jadi pengolesan fluor itu sangat bermanfaat untuk mencegah gigi berlubang. Jadi kalau gigi adik-adik sudah diberi pengolesan fluor itu, gigi adik-adik bisa kuat terhadap lubang gigi. Jadi itu sebuah benteng untuk menjaga gigi adik-adik agar tidak berlubang. Nah, jadi seperti itu adik. Mengerti? Nah, mungkin ada yang lagi mau bertanya. Nah, jadi terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah meluangkan waktu, yang mau mendengarkan penyuluhan kakak pada hari ini. Untuk semuanya, kau ucapkan terima kasih. Selamat siang. Siang, Kak.